I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Kasih dengan NIM 2622119. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran konseling karir tentang 6 teori. Teori pertama yaitu teori trait and factor. Teori trait and factor juga dikenal sebagai teori karakteristik dan faktor, adalah pendekatan bidang psikologi dan konseling yang digunakan untuk memahami pengaruh karakteristik individu dan faktor-faktor lingkungan terhadap pemilihan karir atau penempatan pekerjaan yang tepat. Pada dasarnya, teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa individu memiliki serangkaian karakteristik atau traits yang dapat diidentifikasi dan diukur. Trait ini meliputi kecenderungan pribadi, minat, nilai-nilai, keterampilan, dan potensi yang mempengaruhi preferensi dan kelayakan individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Trait and factor mengasumsi bahwa pekerjaan yang cocok dengan karakteristik individu akan memberikan kepuasan kerja dan kesuksesan karir yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini berfokus pada pencocokan antara karakteristik individu dengan faktor-faktor yang ada dalam pekerjaan, seperti kebutuhan pekerjaan, tuntutan tugas, lingkungan kerja, dan peluang pengembangan. Proses dalam trait and factor biasanya melibatkan penggunaan tes minat, tes keterampilan, dan evaluasi kepribadian untuk mengidentifikasi karakteristik individu. Kemudian, karakteristik tersebut akan dibandingkan dengan karakteristik pekerjaan yang diinginkan atau pekerjaan yang ada untuk menentukan kesesuaian individu dengan pekerjaan tersebut. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penempatan pekerjaan, bimbingan karir, pengembangan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, teori trait and factor sering digabungkan dengan pendekatan lain seperti konseling karir, pengamatan langsung, dan intervensi yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan minat individu. Secara keseluruhan, teori trait and factor adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hubungan antara karakteristik individu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir dan penempatan pekerjaan yang cocok. Baiklah, kita lanjut kepada teori kedua, yaitu teori Gisbert. Teori Gisbert merujuk pada pandangan psikologis tentang perkembangan karir yang dikembangkan oleh Elie Gisbert. Teori ini berfokus pada 3 tahap perkembangan karir yang dialami individu sepanjang hidup mereka. Berikut adalah ringkasan yang pertama, yaitu tahap fantasi. Tahap fantasi adalah tahap fantasi yang biasanya terjadi selama masa kanak-kanak. Pada tahap ini, anak-anak memiliki gambaran yang idealistik dan tidak realistik tentang pekerjaan dan karir yang mereka inginkan di masa depan. Mereka seringkali terinspirasi oleh tokoh-tokoh populer atau profesion lain yang mereka kagumi seperti pilot, dokter, atau polisi. Namun, pada tahap ini mereka belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan dan minat mereka sendiri. Yang kedua, tahap tentatif. Tahap kedua adalah tahap tentatif yang terjadi selama masa remaja dan awal dewasa. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan pemahaman yang lebih realistis tentang minat, keterampilan, dan nilai-nilai mereka sendiri. Mereka juga mulai mengeksplorasi berbagai pilihan karir dan mungkin mencoba beberapa pekerjaan sementara atau magang untuk mendapatkan pengalaman praktis. Pada tahap ini, mereka dapat memperbaiki pemahaman mereka tentang apa yang mereka sukai atau tidak sukai dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, tahap realistis. Tahap ketiga adalah tahap realistis yang terjadi ketika individu memasuki dunia kerja dan mengambil keputusan yang konkret tentang karir mereka.
Pada tahap ini, individu memiliki pemahaman yang lebih matang tentang minat, keterampilan, nilai-nilai, dan keterbatasan mereka sendiri. Mereka cenderung membuat pilihan yang lebih terarah dan berkomitmen pada jalur karir tertentu. Pada tahap ini, individu juga dapat menghadapi tantangan seperti mengatasi hambatan karir dan mencapai kepuasan dalam pekerjaan mereka. Penting untuk diingat bahwa perkembangan karir adalah proses yang kompleks dan setiap individu dapat mengalami tahap-tahap ini dengan cara yang berbeda. Teori Gisbert memberikan pandangan umum tentang perkembangan karir individu. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan pribadi yang juga mempengaruhi perkembangan karir seseorang tersebut. Teori yang ketiga konseling karir yaitu teori konseling karir Roux. Teori konseling karir yang paling terkenal dan sering digunakan dalam bidang konseling karir adalah teori Roux yang dikembangkan oleh Annie Roux. Teori ini mengajukan bahwa pilihan karir individu dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup. Menurut teori Roux, individu memiliki minat dan kecenderungan bawaan yang ditentukan oleh faktor-faktor genetik. Minat ini mempengaruhi preferensi mereka terhadap jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, individu yang memiliki minat dalam bidang artistik mungkin lebih cenderung memilih karir yang berhubungan dengan seni atau desain. Selain faktor genetik, Roux juga menekankan peran lingkungan sosial dalam pengembangan karir seseorang. Keluarga, teman, dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi persepsi individu tentang jenis pekerjaan yang dianggap dihargai atau diinginkan dalam masyarakat. Faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi individu dalam mengembangkan keterampilan dan minat tertentu. Teori Roux juga menganggap bahwa pengalaman hidup individu seperti peran keluarga, pendidikan, dan pekerjaan sebelumnya dapat mempengaruhi pilihan karir mereka. Pengalaman hidup yang positif atau negatif dalam pekerjaan tertentu dapat membentuk preferensi dan motivasi hidup terhadap jenis pekerjaan yang akan mereka pilih di masa depan. Secara keseluruhan, teori Roux menggabungkan faktor-faktor genetik, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup dalam memahami pengembangan karir seseorang. Ini menekankan pentingnya pertimbangan kecenderungan bawaan, pengaruh lingkungan, dan pengalaman hidup dalam membantu individu menentukan jalur karir yang sesuai dengan minat, nilai, dan kepribadian mereka. Baiklah, lanjut kepada teori yang keempat yaitu teori konseling karir Donald Super. Teori konseling karir yang dikembangkan oleh Donald Super dikenal sebagai teori pengembangan karir super. Teori ini menggambarkan perkembangan karir individu sebagai suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup dan menekankan pentingnya perubahan dan adaptasi dalam karir seseorang. Ada beberapa poin kunci dari teori pengembangan super. Yang pertama, siklus hidup karir. Super menggambarkan siklus hidup karir dalam 5 tahap. Yang pertama, pertumbuhan, eksplorasi, penetapan, pemeliharaan, dan pengurangan. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan karir yang berbeda yang harus diatasi oleh individu. Selanjutnya, peran perilaku pekerjaan. Teori ini menekankan pentingnya peran-peran yang diambil oleh individu dalam konteks pekerjaan. Super mengidentifikasi 6 peran yang relevan, yaitu anak, pelajar, pekerja, petualang, kandidat, dan pensiunan. Setiap peran ini mencerminkan fokus dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengembangan karir individu. Yang selanjutnya, sifat karir. Super juga mengidentifikasi 4 sifat karir yang penting dalam teorinya. Sifat-sifat ini mencakup minat, kemampuan, kepribadian, dan nilai-nilai. Menurut teori ini, pemahaman yang baik tentang sifat-sifat karir individu dapat membantu dalam pengembangan keputusan karir yang lebih efektif. Tahap-tahap perkembangan karir. Teori super menggambarkan beberapa tahap perkembangan karir yang dialami oleh individu. Tahap-tahap ini mencakup pertumbuhan awal, eksplorasi, fokus yang terbatas, kestabilan, pertumbuhan stabil, dan pensiun.
Setiap tahap ini memiliki karakteristik yang berbeda dan tugas memiliki perkembangan karir yang berbeda. Yang pertama, faktor kontekstual. Teori Super juga mengakui pentingnya faktor-faktor intekstual dalam perkembangan karir. Faktor-faktor ini termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya, serta pengaruh lingkungan pekerjaan. Super menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Teori pengembangan karir Super telah menjadi dasar bagi banyak praktisi konseling karir dalam membantu individu dalam menjelajahi dan mengelola perkembangan karir mereka. Teori ini menggarisbawahi pentingnya mengakui perubahan dan transisi dalam karir serta mempertimbangkan konteks individu dalam pengambilan keputusan karir. Baiklah, teori selanjutnya yang kelima, teori konseling karir, teori Holland. Teori konseling karir Holland, yang juga dikenal sebagai teori minat karir Holland, dikembangkan oleh John L. Holland. Teori ini adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam konseling karir dan membantu individu dalam memahami minat karir mereka. Menurut Holland, ada 6 tipe kepribadian dasar yang berkaitan dengan minat karir. Yang pertama, realistis. Yang kedua, investigatif atau penyelidikan. Yang ketiga, artistik. Yang keempat, sosial. Yang kelima, enterprising. Yang keenam, konvensional. Holland percaya bahwa orang cenderung memiliki minat karir yang konsisten dengan kepribadian mereka. Penjelasan singkat tentang tipe kepribadian teori Holland yaitu realistis ini adalah individu dengan tipe kepribadian ini cenderung menyukai aktivitas fisik dan keterampilan praktis. Mereka terbiasa dengan pekerjaan yang melibatkan keahlian mekanik atau teknis seperti tukang, teknisi, atau petani. Yang kedua, penyelidik atau investigatif. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung memiliki minat dalam penelitian, analisis, dan pemecahan masalah. Mereka sering bekerja sebagai ilmuwan, insinyur, atau peneliti. Yang ketiga, artistik, yaitu individu dengan tipe kepribadian ini memiliki minat dalam ekspresi kreatif dan seni. Mereka sering bekerja sebagai seniman, penulis, desainer, atau musisi. Selanjutnya, sosial. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Mereka sering bekerja dalam bidang pelayanan sosial, seperti konselor, pekerja sosial, atau guru. Selanjutnya, entrepreneur. Individu dengan tipe kepribadian ini memiliki minat dalam pemimpin, mempengaruhi, dan meraih keberhasilan. Mereka sering bekerja dalam bidang penjualan, manajemen, atau kepemimpinan. Selanjutnya, konvensional. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung menyukai rutinitas tugas terstruktur dan pengaturan yang teratur. Mereka sering bekerja sebagai akuntan, administrator, atau pegawai perkantoran. Menurut teori Holland, orang cenderung lebih bahagia dan berhasil dalam karir yang sesuai dengan minat dan kepribadian mereka. Dalam konseling karir, berdasarkan teori ini, konselor dapat membantu individu mengeksplorasi minat dan kepribadian mereka, mengidentifikasi pola-pola yang mungkin ada, dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Penting untuk kita catat bahwa teori Holland hanya satu dari banyak teori dan pendekatan dalam konselor karir. Dalam konseling karir, setiap individu unik dan teori-teori lain seperti teori Super, teori trade and factor juga digunakan dalam konteks konseling karir. Baiklah, saya lanjut kepada teori yang keenam, teori yang terakhir, teori konseling karir Krumboltz. Teori konseling karir oleh John Krumboltz dikenal sebagai teori perencanaan pengembangan karir sosial. Teori ini mengusulkan bahwa keputusan karir seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebetulan, peran lingkungan sosial, keterampilan pribadi, dan tindakan individu. Ada beberapa prinsip utama dalam teori konseling karir Krumboltz.
yaitu belajar sosial. Krumbolz menganggap bahwa individu belajar tentang karir melalui pengalaman sosial. Mereka terpapar pada model peran dalam lingkungan mereka termasuk keluarga, teman, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Keyakinan dan nilai-nilai yang dikembangkan melalui interaksi sosial mempengaruhi pilihan karir seseorang. Selanjutnya, keputusan karir sebagai proses belajar. Menurut teori ini, pengambilan keputusan karir adalah proses yang terus-menerus dan terjadi sepanjang hidup seseorang. Keputusan ini didasarkan pada informasi baru dan pengalaman yang diperoleh seiring waktu. Krumbolz menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan karir. Selanjutnya, faktor kebetulan. Teori Krumbolz mengaku peran penting kebetulan dalam pengembangan karir. Kebetulan bisa berupa peluang yang tiba-tiba muncul atau peristiwa yang tak terduga yang mempengaruhi arah karir seseorang. Dalam teori ini, individu diharapkan untuk terbuka terhadap peluang dan memanfaatkannya dalam pengambilan keputusan karir. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis tindakan. Teori ini menekankan pentingnya tindakan dalam pengambilan keputusan. Krumbolz percaya bahwa keputusan karir tidak selalu harus benar atau salah. Lebih baik melakukan tindakan yang paling masuk akal. Dalam situasi tertentu dan terus mengevaluasi hasilnya, individu dapat memperoleh informasi dan menguji referensi karir mereka melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, pengalaman belajar melalui pengalaman kerja. Krumbolz berpendapat bahwa pengalaman kerja merupakan sumber pengetahuan dan pembelajaran yang penting dalam pengembangan karir. Dalam teori ini, individu diharapkan untuk mencoba berbagai pekerjaan atau magang untuk menguji minat, nilai, dan keterampilan mereka sebelum membuat keputusan karir yang jelas. Selanjutnya, teori konseling karir Krumbolz memberikan pendekatan yang holistik dan dinamis dalam membantu individu dalam pengambilan keputusan karir. Dalam pendekatan ini, faktor-faktor seperti pengaruh sosial, kebetulan, dan tindakan individu dianggap penting dalam proses pengembangan karir. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang teori-teori konseling karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.